bertanya-tanya. Nah, para saudara dan saudari mungkin banyak yang menanyakan ketika melihat para pastor atau romo menggunakan iPhone, mobil yang mewah, terus memiliki harta yang banyak. Nah, di sini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan mengenai hal itu. Dari mana dong barang-barang itu? Kalau selama ini kita mengira seluruh imam atau pastor Katolik itu mengucapkan kaul kemiskinan, itu salah besar, Pak. Hanya imam religius atau imam yang berasal dari ordo seperti Serikat Yesus, Ordo Santo Fransiskus, Karmelit, dan lain-lain, mereka inilah yang mengucapkan kaul kemiskinan. Sedangkan para imam diosesan yang berada di bawah uskup, atau kalau di Jawa Tengah itu dulu dikenal dengan nama Imam Projo, mereka itu tidak mengucapkan kaul kemiskinan. Jadi mereka berhak menerima remunerasi atau semacam imbalan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah diatur oleh gereja kok dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 281. Bahkan dalam praktiknya, beberapa keuskupan itu mengizinkan beberapa imam memiliki properti. Meskipun demikian, dalam KHK 282 diatur jika para imam harus hidup sederhana. Dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang pastor itu bisa memiliki beberapa benda pribadi yang tentu membantu aktivitasnya, seperti laptop, HP, dan sebagainya. Nah, aturan kepemilikan properti ini bisa berbeda tiap keuskupan ya. Jadi ada keuskupan yang cukup ketat dan ada yang agak longgar. Sebenarnya kalau disebut gaji kurang tepat ya, karena istilah yang digunakan dalam Kitab Hukum Kanonik sendiri adalah remunerasi atau imbalan. Yuk kita lihat bersama aturan ini di KHK. Yang pertama, saya akan bahas dulu aturan tentang diakon. Bukan imam ya, apakah mereka juga digaji? Jawabannya bisa ya dan tidak. Dalam KHK 281, paragraf 3 disebutkan, para diakon beristri yang membaktikan diri sepenuhnya bagi pelayanan gerejawi pantas menerima remunerasi untuk dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Tetapi mereka yang menerima remunerasi, sekarang dari mana imbalan ini dapat diperoleh? Apakah murni dari persembahan atau ada sumber lainnya? Secara aturan, umatlah yang bertanggung jawab terhadap pendapatan ini. Ini sudah tertulis dalam KHK 222 paragraf pertama yang berbunyi, kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan, dan amal kasih, serta sustentasi yang wajar bagi para pelayan. Sustentasi ini adalah imbalan itu. Bentuknya pun bisa bermacam-macam, baik yang berasal dari umat secara langsung ataupun bersumber dari pengelolaan perbendaharaan gereja. Berikut saya kutip dari buku panduan Keuskupan Surabaya. 1. Stipendium atau intensi misa. Sumbangan uang yang diberikan oleh umat apabila meminta ujud dalam suatu misa. Aturan tentang stipendium ini terdapat dalam KHK 946. 2. Iura Stole. Sumbangan uang yang diberikan oleh umat kepada imam atas pelayanannya dalam peribadatan tanpa ataupun dengan misa. Contohnya pemberkatan rumah, pemberkatan kendaraan, perkawinan, baptisan, dan lain-lain. 3. Uang asistensi. Sumbangan uang yang diberikan kepada seorang pastor tamu dari luar paroki yang diminta untuk memimpin perayaan Ekaristi. 4. Honoraria. Uang penghargaan yang diterima oleh imam atas karya yang dilakukan di luar tugas-tugas pelayanan sakramen atau sakramentali. 5. Uang saku imam. Uang bulanan yang diberikan kepada imam untuk kepentingan pribadi dan penggunaannya tidak perlu dilaporkan. 6. Uang cuti. Uang perjalanan yang diberikan kepada imam untuk liburan cuti. Yang menarik untuk dicatat adalah stipendium dan iura stole. Kalau kita sebut stipendium gitu aja ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah seluruh stipendium yang diterima seorang pastor itu menjadi hak pastor tersebut? Aturannya bisa berbeda-beda tiap keuskupan. Tapi pada umumnya jawabannya adalah tidak seluruh stipendium bisa dimiliki oleh pastor. Di Keuskupan Surabaya contohnya, seluruh stipendium dan iura stole diserahkan kepada pastoran dan keuskupan
dengan proporsi 55% untuk pastoran dan 45% untuk keuskupan atau komunitas religius. Berbeda lagi nih dengan keuskupan di luar negeri. Saya punya contoh di keuskupan Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang pastor diberi dua pilihan, yaitu menerima stipendium atau pengganti stipendium. Bagi pastor yang menerima stipendium berarti stipendium yang diperoleh dari umat dapat disimpan secara pribadi. Tapi ada aturan-aturannya ya. Contohnya nih, hanya satu stipendium per hari, sedangkan sisanya masuk ke kas paroki. Selain itu, untuk stipendium pemakaman maksimal hanya $25 per bulan dan stipendium peringatan hari arwah maksimal $300. Sedangkan bagi pastor yang memilih untuk menerima pengganti stipendium, berarti seluruh stipendium yang diberikan oleh umat diserahkan ke kas paroki. Kemudian dia akan mendapatkan pengganti sebesar $3.500 per tahun. Dan uniknya, pendapatan ini kena pajak loh. Selain dari imbalan pelayanan, pastor Katolik yang memperoleh sumber pendapatan lain seperti honor sebagai dosen atau pembicara, itu ada aturan terpisah ya, bagaimana cara mengelolanya. Nah sayangnya untuk nominal uang saku, saya tidak mendapatkan aksesnya, khususnya di Indonesia. Mungkin ada yang tahu kira-kira nominalnya berapa. Konon sih nggak sampai sejuta sebulan. Kalau di Amerika Serikat, konon katanya seorang pastor diosesan dapat memperoleh sekitar $36.000 per tahun atau sekitar 580 juta rupiah. Cukup banyak ya untuk standar Indonesia. Tapi ini hanya setengah dari gaji normal pria lajang di Amerika Serikat loh. Ternyata dari sini kita tahu para pastor Katolik itu mendapatkan semacam gajian yang nominalnya tentu nggak besar sampai bisa beli jam Rolex yang mewah, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun kalian melihat seorang pastor memiliki barang yang cukup berharga, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah barang itu merupakan hadiah dari umat atau dari gaji ini yang ditabung tentu saja. Jadi saudara dan saudariku, begitulah sistem keuangan di dalam gereja. Dan juga kalian yang masih penasaran dengan barang-barang yang dimiliki oleh para romo atau para pastor. Jadi semoga melalui penjelasan ini kita semua dapat memahaminya, sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif mengenai para romo atau para pastor.